Assalamualaikum teman-teman dimanapun Anda berada. Video kali ini yaitu tutorial cara membuat mukena atasan dan bawahan beserta tutorial cara membuat tas mukenahnya menggunakan kain Armani Silk dengan lebar 1,5 cm dan panjang 4 meter. Pertama-tama kita akan membuat roknya dulu teman-teman, yaitu panjang roknya 120 sampai 130 cm dan lebarnya 150 cm. Oke, berikut cara motong pada kainnya. Langsung saja diukur 120 sampai 130 cm. Kemudian digaris dan dipotong. Ini sudah termasuk kampuh karet untuk atas dan kampuh untuk lipatan bawah. Kemudian dipotong. Selesai. Selanjutnya yaitu membuat pola atau potongan pada mukena bagian atas teman-teman. Caranya seperti ini, dilipat. Saya ilustrasikan pada kertas biar mudah. Seperti ini cara ngelipatnya. Kemudian diukur 102 sampai 110 cm panjangnya. Untuk panjangnya sendiri teman-teman, ini panjang muka, bisa sesuaikan dengan keinginan. Kalau untuk anak-anak berarti lebih pendek. Diukur rata 102 sampai 110 cm dulu, seperti ini, ditandai. Kemudian bagian belakang ditambahi. Nah, seperti ini. Jadi bagian belakang yaitu panjangnya 150 cm. Ini untuk ukuran dewasa. Jadi menambahi semakin ke depan semakin menipis seperti ini teman-teman. Kemudian dipotong. Nah, ini untuk tanda lubang muka atau lebar muka teman-teman. Jadi untuk lebar mukanya yaitu 54 cm atau kalau inci 21 inci. Terus bawahnya dipasang resleting Jepang. Nah, ini hasil potongannya teman-teman, seperti ini. Dan ini pada kain. Selanjutnya membuat lapisan untuk bagian kepala seperti ini teman-teman. Untuk bagian tengah-tengahnya lebarnya 20 sampai 25 cm dan bawah 10 cm saja. Panjangnya 1 meter. Atau bisa juga diganti dengan renda. Jadi lapisan kepala ini bisa dibuat, bisa ataupun tidak. Jadi bisa digunakan ataupun tidak. Cara memotong pada kain seperti ini, diukur 20 sampai 25 cm atau ukuran lebih juga boleh. Panjangnya diukur 1 meter. Jadi dibagi 2 berarti 50 cm. Bawahnya lebar 10 cm, kemudian digaris. Kemudian dipotong teman-teman. Jadi untuk lapisan kepala ini bisa digunakan ataupun tidak teman-teman. Boleh. Jadi bisa diganti renda. Selesai. Selanjutnya yaitu membuat tali untuk ikat kepala panjang 50 cm dan lebar 30 cm 2. Seterusnya yaitu menjahit roknya teman-teman. Kita gabungkan dulu. Dijahit pinggirnya, disatukan. Setelah selesai dijahit, kemudian di zigzag atau diobras pinggirnya. Kemudian setelah selesai ngobrasnya, kita kelim pada bagian bawah. Digelim menggunakan sepatu kelim atau menggunakan sepatu biasa juga bisa teman-teman. Caranya seperti ini kalau menggunakan sepatu kelim. Kemudian dimasukin ke atas.
Selesai, kemudian kita akan memasang karet pinggangnya. Ini opsional teman-teman. Jadi penggunaan karetnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Panjang dan lebarnya sesuaikan dengan size pinggang yang teman-teman inginkan. Ditandai dulu bagian tengahnya, keempat sisinya. Jadi untuk karet pinggang ini, misal size pinggang 30, teman-teman bisa menggunakan panjang karet yaitu 23 atau 20, tergantung dari karetnya teman-teman, tebal atau tipisnya. Oke, ditandai 4 sisinya. Kemudian tanda-tanda ini, tanda yang kita buat tadi diketemukan dengan 4 sisi pada kain. Kemudian dimatikan seperti ini, dijahit kunci, ketemu dengan tanda pada kain, dikunci, jahit kunci, sama seperti tadi, dijahit kunci. Ini untuk mempermudah saja ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah biasa, nantinya tidak perlu menggunakan cara seperti ini, bisa langsung saja dijahit. Kemudian kita jahit pada pinggirnya, pada pinggir bagian bawah, dilipat, jarum dalam keadaan masuk, biar waktu di karet, waktu ditarik, ini jarumnya tidak bengkok atau tidak patah. Kita tata, kita susun, kita rapiin dulu, baru dijahit, ditarik, jarum keadaan masuk, kemudian ditarik seperti ini, dirapiin, kemudian dijahit, dan seterusnya seperti itu. Ketika berhenti, jarum dimasukkan ke dalam atau ke bawah. Jadi biar jarumnya ini aman teman-teman. Ditarik seperti ini, jarum dimasukin atau dalam keadaan ke bawah. Jadi untuk jahit karetnya ini bisa berjajar 2 ataupun 3. Ini adalah sesuaikan dengan selera masing-masing. Kali ini saya akan membuat 2 jajar jahitan saja, 2 baris jahitan saja pada karet atau pada elastis. Seperti ini, hanya pada pinggir dan tengah. Jadi ini tergantung karetnya ya teman-teman, kan ada karet yang tipis, ada karet yang tebal. Untuk merek karet juga bermacam-macam. Selesai. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Ini pada mukena merah. Selanjutnya yaitu membuat mukena bagian atas. Kita jahit talinya dulu, 2 talinya dulu. Jahit seperti ini. Untuk membuat tali ini banyak macam cara ya teman-teman. Salah satunya caranya seperti ini, atau cara yang dibalik juga bisa. Yang penting intinya menjadi tali yang bagus, atau menggunakan kain serong dan talinya menggunakan tali kecil juga bisa. Dijahit 2 seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian lubang mukanya teman-teman. Jadi untuk lubang mukanya ini, kalau inci 21 inci, kalau senti 54 cm. Jadi tengah-tengahnya ditandai untuk letak tali 14 cm dari ujung atas. Terus yang bawah ini dari tanda yang muka bawah untuk pasang resleting.
Sekarang yaitu cara memasang resleting Jepangnya pada mukena bagian atas, seperti memasang resleting yang lain. Kalau cara saya sendiri, saya akan jahit pinggirnya dulu. Ini untuk mengunci resletingnya, jadi hasilnya nanti biar lebih rapi teman-teman. Dan dijahit dengan sepatu resleting Jepang yang double ataupun menggunakan sepatu yang sebelah seperti ini. Intinya resleting Jepangnya dipasang dengan rapi ya teman-teman. Dan ini adalah salah satu keunggulan sepatu setengah atau sepatu sebelah. Jadi bagian bawah resleting bisa dijahit seperti ini. Hasilnya nampak dari luar akan lebih rapi ya teman-teman. Jadi bisa mepet resleting. Oke, selesai. Kemudian kita akan pasang atau jahit bagian lapisannya. Jadi kalau lapisan ini teman-teman tidak menggunakannya juga tidak apa-apa. Teman-teman bisa menggantinya dengan renda. Jahit talinya dulu pada yang sudah ditandai, yaitu 14 cm dari pucuk. Ini tanda tengah-tengah lapisannya diketemukan. Kemudian dijahit dengan kampo 1 cm ataupun setengah cm, opsional saja teman-teman. Dijahit pada ujung terus sampai bawah. Memang ini agak ribet ya teman-teman. Dan dijahit dari tengah. Namun kalau teman-teman sudah terbiasa, nantinya bisa dijahit dari ujung ke ujung. Jadi tidak perlu lagi dari tengah ke pinggir, dari tengah ke pinggir. Namun dari ujung bawah langsung ketemu ujung bawah lagi. Selanjutnya, supaya lapisan dalam ini lebih rapi lagi, saya akan menggunakan sepatu resleting Jepang yang sebelah agar lebih mepet lagi dengan resleting.
Bagian bawah juga dijahit dengan sepatu resleting yang setengah, biar hasilnya lebih rapi ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya bagian dalam, lapisan bagian dalam. Selanjutnya yaitu dijahit pinggirnya atau di stick pinggirnya. Dijahit 1, 2, 3 kali juga bisa atau boleh. Jadi ini tergantung selera teman-teman masing-masing. Dijahit pinggirnya dulu keliling. Ini untuk bagian muka teman-teman. Bagian talinya diarahin keluar seperti ini. Bagian talinya diarahin keluar, dijahit bagian pinggirnya. Saya ulangi lagi jahitnya dari bawah. Ini 2 baris. Jadi untuk jahit bagian muka ini teman-teman bisa 2 baris ataupun 3 baris dengan jarak yang dekat-dekat atau jarak sekitar 3-4 mili. Kalau yang seperti ini dengan jarak setengah senti juga bisa teman-teman. Jadi ini opsional saja. Ataupun bagian muka ini bisa dipasang dengan renda-renda biar lebih cantik hasilnya. Dan selesai. Ini hasilnya nanti disetrika. Kemudian bagian lapisannya yang tengah di jarum pentul dulu, biar nanti untuk menjahitnya lebih mudah teman-teman. Ataupun bisa juga di zoom kasar seperti ini. Sudah di jarum pentul semua keliling. Kemudian kita jahit pinggirnya keliling. Jadi kalau masih ada yang belum rapi bisa dirapiin lagi teman-teman.
Dan selesai, kemudian jahit kelim pada bagian bawah. Saya menggunakan sepatu kelim, teman-teman. Untuk tutorial jahit kelim tanpa sepatu kelim sudah ada tutorialnya, sudah pernah saya buatkan. Bisa dilihat di link pojok atas. Dan ini dia hasilnya, teman-teman. Mukena atasan dan bawahan menggunakan resleting. Ini juga bisa berfungsi sebagai baju syar'i, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu cara membuat tas mukenahnya, panjang 50 cm dan lebar 30 cm. Ini sudah saya lapisi dengan tricot, atau teman-teman juga bisa menggunakan lapisan ini, spons. Langsung saja teman-teman kita pasang resletingnya menggunakan resleting Jepang. Teman-teman juga bisa menggunakan resleting biasa, resleting meteran. Jadi ini hanya opsional saja. Untuk ukuran tasnya teman-teman hanya opsional. Teman-teman bisa membuat lebar ataupun besar, kecil, itu sesuaikan dengan selera masing-masing, atau bentuknya sesuaikan dengan selera. Oke, kemudian buat talinya. Ini talinya menggunakan lebar sekitar 5 cm, dilipat seperti ini, dan panjang sekitar 30 cm. Dijahit kanan kiri. Selesai, kemudian dipasang pada bagian tasnya seperti ini. Untuk pemasangannya teman-teman, ini bisa dipasang di atas, di bawah. Oke, jahit kunci dulu biar lebih mudah nantinya untuk menjahit, menyatukannya. Kemudian dijahit seperti ini dengan kampu sekitar 1 cm saja, teman-teman. Jahit lurus saja, kanan dan kiri. Setelah selesai dirapikan, kemudian di zigzag ataupun diobras, dan ini dia hasilnya. Oke teman-teman, selesai hasil mukena dengan resleting, mukena yang cantik menggunakan kain Armani Silk. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan, dan semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen-komen ya teman-teman kalau ada video yang ingin dibuatkan tutorialnya. Terima kasih.